Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah ma ba'du. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah serta anak-anakku yang berbahagia. Mula utamanya marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan ini bisa bertatap muka melalui daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan ini apa yang bisa saya sampaikan di ayat tadi, Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 7 perbuatan yang akan menyebabkan masuk neraka. Yang pertama adalah memakan harta riba. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafu amruhu ila Allah wa man adha fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memakan harta anak yatim. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan masuknya ke neraka yang ketiga adalah meninggalkan sholat. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 42 dan 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakshafu min syakin wa yud'auna ila sujud fala yastati'una khasyi'atun absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Yang artinya pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera. Yang keempat, suka mengunjing. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmi akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berbasangka, karena sebagian dari berbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Pemirsa Mutiara Senja yang didiamkan ke Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pemimpin yang menipu rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan urusan oleh Allah kaum muslimin sebagai pemimpin, lalu ia mengeksploitasi kekayaan mereka, kebutuhan mereka, kesulitan mereka, dan juga kemiskinan mereka, niscaya Allah akan menghalangi pada hari kiamat dari kekayaannya, kebutuhannya, kesulitannya, juga kemiskinannya. Khair Abu Dawud. Yang keenam adalah melakukan tindak korupsi. Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 161 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin an yaghunna wa man yaghunna ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian tiap-tiap akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan, dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah berlaku kikir. Rasulullah bersabda, pelihara dirimu kalian dari kezaliman, karena itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Pelihara diri kalian dari kekikiran, karena akan menjadi umat sebelum kalian binasa. Kekikiran menjadikan mereka mudah menumpahkan darah dan menghalalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hai muslim, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada kita semuanya. Lebih-lebih pada anak sekalian yang tercinta, mari kita lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, ibadah-ibadah kita, amalan-amalan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.